Jokes pinggir jurang, sebuah jokes yang sebenarnya bisa didefinisikan sama seperti dark jokes karena mengangkut isu-isu sensitif seperti ras, politik, penyakit, musibah, dan lain-lain. Dan dari semua poin tadi, gue bakal garis bawahi dalam jokes isu politik yang sudah menjadi sebuah meme culture selama berbulan-bulan di Indonesia. Jadi di video kali ini gue bakal bahas sisi terang dan gelap dari jokes atau meme politik ini, dan juga bagaimana meme bisa menjadi sebuah kekuatan besar dalam sebuah isu politik. Jadi kali ini gue bahas yang santai aja. Beberapa dari komentar video gua itu nggak sedikit yang request dan mengatakan kalau jokes-jokes yang berbau politik itu udah overuse dan juga cringe. Seperti yang udah kalian tahu dan sering lihat juga di platform-platform sosial media apapun itu, bentuk dari meme dan jokes ini kebanyakan tentu saja memiliki tujuan untuk menyindir dan sisanya adalah just for fun. Kenapa sudah dianggap cringe dan overuse? Sebelum itu, gue mau jabarin si terang dari jokes-jokes dengan tipikal seperti ini, yakni dapat mengenalkan isu-isu politik yang kelihatan berat ke orang-orang awam. Karena seperti yang kalian tahu, meme ini gampang banget diterima oleh netizen karena semua informasi yang dibawakan dengan meme itu basicnya emang lucu-lucuan. Sehingga dengan ini tentu saja membuat banyak orang yang setidaknya jadi melek dengan isu politik dan sistem pemerintahan juga. Dan hasilnya literasi masyarakat jadi sedikit meningkat lah. Tapi di sisi lain yang bisa dibilang merupakan sisi gelap, jokes-jokes ini bisa menjadi sebuah bumerang. Alih-alih jadi melek politik karena melihat jokes-jokes pinggir jurang, yang ada orang malah menganggap kalau semua isu-isu politik seperti Intel yang menyamar jadi pedagang kaki lima, kasus-kasus korupsi, kebobrokan pada sistem pemerintahan, itu dianggap cuma lelucon atau ya istilahnya nggak dianggap serius lah. Padahal semua jokes pinggir jurang yang ada di internet saat ini mengangkut isu-isu yang nggak bisa dianggap remeh. Sama halnya dengan dark jokes yang memang cukup kontroversial juga. Dan untuk pembahasan dark joke juga itu udah pernah gue bahas, jadi cek aja. Dan dari sisi gelap inilah yang membuat jokesnya jadi terkesan cringe dan udah overuse. Udah kelihatan banget lah respon orang-orang di internet itu gimana. Dikit-dikit komen banteng, dikit-dikit komen bakso. Padahal yang mereka cuma ikut-ikutan tanpa mengerti konteks isu yang dijadikan meme-nya. Kalian pasti nggak mau lah orang pejabat gaji yang kerjaannya nggak bener itu karena sering dijadikan meme, ternyata malah mendapatkan masa jabatan yang lebih lama atau bahkan menjadi pemimpin negara kita karena para netizen sudah terlanjur menganggap remeh tentang sistem pemerintahan. Nggak ketika kegiatan-kegiatan penting seperti pemilu dan lain-lain, ia malah asal memilih. Jadi kok bisa cuman gara-gara meme doang malah bisa berdampak sampai segitunya? Kalian gak tahu aja kalau meme culture di zaman sekarang itu udah bisa menjadi alat untuk media promosi, bahkan sebuah kampanye politik. Untuk contohnya adalah postingan meme yang cukup kontroversial sekitar bulan lalu adalah postingan yang dipost oleh akun Instagram resmi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Postingan tadi menjadi viral dan mendapatkan banyak respon dari berbagai pengguna di internet. Bahkan gak cuma diliput di media-media berita, partai-partai politik dan pejabat juga ikut merespon postingan tadi. Dan dari contoh ini saja harusnya kalian udah tahu kalau dengan sebuah meme saja yang notabene adalah media jokes dan lucu-lucuan, itu bisa menarik perhatian lebih banyak orang ketimbang media-media berita untuk menyampaikan sebuah kritik. Dan inilah kenapa kita bakal masuk ke pembahasan cara sebuah meme culture bisa menjadi media yang sangat kuat dalam promosi bahkan kampanye politik. Dan bagi kalian yang masih sering bilang meme itu cuma buat lucu-lucuan doang, berarti kalian emang masih kurang wawasan. Ya emang beberapa ada yang pure buat hiburan aja, tapi nyatanya meme culture di zaman sekarang itu sudah memiliki kekuatannya sendiri, yaitu sebagai media promosi, kampanye, dan lain-lain. Dan yang ngomong seperti ini itu bukan cuma gua doang. Banyak artikel-artikel besar di luar negeri yang menyatakan hal yang sama. Untuk contoh pada artikel Wired.com yang menyatakan kalau meme culture itu bisa menjadi sebuah senjata dalam culture war atau peperangan kebudayaan. Atau dari video esai karya Aperture
yang menyatakan kalau meme kultur bisa sangat berdampak pada peristiwa-peristiwa di dunia. However, a lot of people who joined in the memes did not understand why they were being created in the first place and what purpose they served. People looked at those memes and felt that they knew enough about the issue, without bothering to find out what had just happened and the true repercussions of the actions of the US government, if any. They binged on the fast food without taking the time to eat a proper meal in the form of a full news article on the subject, which, even then, are rarely full of all the true information. Memes can also be a tool of misinformation. It's easiest to tell a person a lie when they're feeling good and vulnerable, which is why it's so easy to propagate lies and misinformation through memes. Memes are more powerful than we give them credit for. Bahkan pada artikel The Jakarta Post menyatakan kalau meme kultur merupakan sebuah alat refleksi dan pemberdayaan. Loh, kok bisa serumit itu? Secara singkat, semua ini dikarenakan meme adalah sebuah alat pengekspresian yang sangat simpel dan tidak rumit. Sehingga karena alasan inilah kenapa meme menjadi sangat mudah diterima oleh masyarakat di zaman internet canggih ini. Sehingga dari awalnya yang buat lucu-lucuan doang, sekarang meme telah berkembang menjadi alat yang kuat untuk ekspresi, kritik, dan mobilisasi terutama dalam ranah politik dan aktivisme. Meme memberikan cara yang unik bagi orang-orang untuk terlibat dalam hal apapun, terutama dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah sosial di sekitar. Sehingga dari semua pertanyaan tadi aja, udah kelihatan banget lah kalau meme itu gak bisa cuman dianggap jokes belaka lagi. Media-media di internet juga udah banyak kok yang ngebahas kalau meme sudah sering digunakan dalam politik. Jadi intinya gue cuma khawatir aja kalau jokes-jokes politik yang sudah terlalu overuse di internet itu malah menjerumuskan orang-orang ke hal yang gak baik. Salah satu contohnya ya tadi, orang-orang jadi nganggap kalau politik dan pemerintahan itu cuma bercandaan doang. Karena sudah terlalu sering ngejokes politik-politik gak jelas yang konteksnya aja sendiri itu gak tahu. Padahal dari dulu isu-isu yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan itu semuanya gak bisa dianggap enteng karena bisa mempengaruhi masa depan negara bahkan dunia ini. Intinya saran gue, kalian harus bisa mulai kritis dalam menanggapi suatu hal. Karena di zaman sekarang meme yang kalian anggap lucu-lucuan aja itu udah bisa menjadi senjata dan kampanye politik juga. Dan juga jika kalian punya pendapat lain, bisa banget buat tambahin di kolom komen seperti biasa. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian termasuk penikmat meme pinggir jurang ini gak? Silahkan komen juga. Di video kali ini gue cuma mau kasih tahu aja sih kalau meme itu udah gak bisa dianggap remeh lagi. Karena power dari engagementnya itu tinggi banget. Sehingga gak sedikit juga perusahaan bisnis dan juga pemerintahan yang menggunakan meme sebagai media promosi mereka. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.